Membuat kesempatan. Ada apa? Membosankan, setiap hari selalu saja sama. Maksudnya kamu sedang bosan? Setiap hari selalu sama. Apa tidak ada hal baru yang menarik? Hal menarik itu yang seperti apa sih? Nobita, Doraemon, ini ada kue? Iya, terima kasih. Dorayaki, dorayaki. Ah, benar juga. Membuat kesempatan. Apa itu? Aku mau tambah kue. Waktunya tantangan. Tantangan level 1. Kalau kamu berhasil, dorayakimu akan jadi 2 kali lipat. Tapi kalau kalah, dorayakimu akan hilang. Jadi bagaimana? Oke, aku setuju. Oke, tantangannya adalah Kenshiyama. Waktu tantangannya 15 detik. Ayo masukkan bolanya dalam satu kesempatan. Bagaimana ini? Aku tidak bisa main kendama. Tantangan dimulai. Baiklah. Dorayaki kita jadi 2 kali lipat. Itulah fungsinya. Kalau berhasil dalam tantangan, kita bisa dapat hadiahnya. Sekali ya. Aku juga mau coba dong, boleh ya? Boleh. Oh iya, aku mau punya komik yang banyak. Waktunya tantangan. Tantangan level 3. Kalau berhasil, komikmu jadi 3 kali lipat. Kalau gagal, semuanya hilang. Nah, bagaimana? Level 3 ya? Aku mau. Oke. Tantangannya berdiri di atas bola. Waktu tantangan 30 detik. Doraemon, mana mungkin berdiri di atas bola selama itu? Jangan menyerah dulu. Ini, berjuanglah. Ayo. Baiklah. 1. Tantangan dimulai. Tik, 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 Awas. Nobita. Awas, awas. Tolong kurangkan PR-ku. Waktunya tantangan. Jumlahnya jadi 5 kali lipat. Jadi bagaimana? Ya, aku setuju. Oke. Tantangannya adalah menembak. Asik, kalau ini aku jagonya. Jarak dari sasaran adalah 3 meter. Dan kesempatannya hanya 1 kali. Waktunya 10 detik. Mulai. Kecil, kecil. Terlalu percaya diri sih. Tiap hari Minggu cucian kotor pasti menumpuk sebanyak ini. Melakan. Waktunya tantangan level 3. Kalau berhasil, akan mencucikan semua pakaian kotor ini. Tapi kalau gagal, aku tambah 2 kali lipat. Bagaimana? Apa ini? Kalau berhasil, Ibu jadi tidak perlu capek-capek mencuci lagi loh, Bu. Menurutku tidak ada salahnya dicoba, Bu. Baiklah, sepertinya menarik juga. Oke. Tantangannya adalah benang jarum. Dalam waktu 10 detik, masukkan benang itu ke dalam jarum. Ini sih gampang. Kalau begitu, tantangan dimulai. Ibu, ingat waktunya. Baiklah. Aku tertolong. Senangnya. Wah, ikan mobil. Coba kalau kita punya. Iya, benar juga. Waktunya tantangan level 5. Kalau berhasil, akan kuberikan mobilnya. Yang benar. Tapi kalau gagal, semua peralatan rumah tangga hilang. Jadi bagaimana? Tapi kalau benar dapat mobil loh ya. Tidak mau ah. Kalau salah, mobilnya tidak dapat. Rupanya jadi kosong. Iya benar. Tenang saja, Bu.
Kalau main tali serahkan pada aku. Apa benar kamu bisa? Tantangan dimulai. Tapi kalau gagal semua barang kita hilang. Sungai. Kipas. Sapu. Tokyo Tower. Pagar kawat. Kura-kura. Karet. Bongkar. Menjadi. Satu lagi. Apa lagi ya? Waktunya 5 detik lagi. 2, 1. Hebat. Terima kasih, Nobita. Berhasil. Tapi kalau ada mobil sebesar ini, halaman rumah kita jadi terasa sempit sekali. Iya. Benar juga sih. Kita butuh garasi. Bagaimana caranya memperluas halaman kita? Waktunya tantangan. Level 8. Kalau berhasil, kalian akan dapat halaman yang luas. Tapi kalau gagal, kalian akan kehilangan atap rumah. Jadi bagaimana? Tapi kalau tidak ada atap, bisa gawat, Bu. Oke. Nah, tantangannya adalah melipat semua cucian kering ini. Waktunya adalah 3 menit. Tantangan dimulai. Itu sih kerjaanku sehari-hari. Wah, cepatnya. Wah, hebat sekali. Ayo, ayo, ayo. Tinggal 3 detik lagi. 1. Ini berkat Ibu. Ibu hebat sekali. Kalau seluas ini, main baseball juga bisa. Tapi dengan halaman seluas ini, rumah kita jadi terlalu kecil. Nobita benar juga ya. Waktunya tantangan. 9. Kalau kalian berhasil, rumah ini hadiahnya. Tapi kalau gagal, rumah itu akan hilang. Nah, bagaimana? Hebat. Ayo coba. Wah, ini kesempatan yang sangat langka. Aku mau. Oke, tantangannya adalah permainan golf. Waktunya 30 detik. Masukkanlah bola ini dari jarak 5 meter. Aku akan pakai putter khusus. Tantangan dimulai. Ayah. Nah, Ibu sudah. jangan dekat. Jangan berisik. Iya. Ayo. Berhasil. Mustahil. Gagal. Rumah kita bagaimana ya? Aku kira pasti bisa. Doraemon. Rumah kertas lipat. Halo semua. Untuk sementara waktu, kita tidak punya pilihan lain. Aku malu. Ya, kalian semua dengarkan ini baik-baik. Aku adalah Honekawa Tsunemono Tada Kanenari. Maju! Dia! Dan katanya, dia bisa mengalahkan musuhnya yang jumlahnya 1 juta orang loh. Setelah itu, dia menjadi kepala pemerintahan daerah sampai akhir hidupnya. Hebat kan? Itu kisah leluhurku. Wah! Hebat! Aku pernah dengar dari ayahku kalau aku juga punya leluhur yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan kekuatannya sama dengan 100 laki-laki dewasa. Nobita? Kalau kamu, dulu nenek moyangnya seperti apa? Ini PR besok loh, kisah leluhurku. Sudahlah Suneo, gak penting kamu tanyakan Nobita. Oh, aku lupa. Kita sendiri saja pasti nggak tahu, kan? Oh iya, kalian mau lihat baju tempur kakek moyangku nggak?
Ayah, ceritakan dong. Ya, memang begitu saja. Ada apa, Nobita? Aku sedang buat PR mengarang. Temanya kisah leluhurku. Kalau cuma sedikit begini, besok di sekolah bisa-bisa aku dimarahi. Tapi apalagi, ayah juga tidak tahu. Satu kisah lagi saja cukup. Apa tidak ada yang terkenal? Misalnya yang jadi ninja, atau raja, atau mungkin yang pernah melawan seekor naga ya. Nobita, kehidupan zaman dulu bukan yang seperti itu, tahu? Yang terkenal ya? Siapa ya? Yang ayah tahu kakek moyang kita dulu adalah pemburu dan pencari kayu hutan di gunung. Cuma itu sih tidak keren. Yang biasa itu justru bagus. Kebanyakan orang yang ikut perang itu tidak berguna. Kamu harusnya menghargai para leluhur, juga jalan hidup yang mereka pilih. Oh ya, mungkin tentang Nobi si pembual bagus juga. Nobi si pembual, dia hebat. Setahu ayah nama aslinya Nobirobe. Dia hidup sekitar 200 tahun lalu. Konon Nobirobe suka membual, makanya dijuluki seperti itu. Membual itu apa? Orang yang suka bicara macam-macam, kadang yang dibicarakan suka tidak masuk akal. Ya, jadi maksudnya pembohong. Tapi yang sering diceritakan Nobirobe sering membuat orang terkesan dan berpikir itu bukan omong kosong. Pemikirannya sangat luas, menarik, dan punya mimpi yang tinggi. Bahkan katanya banyak yang datang dari jauh hanya untuk bertemu dia. Itu kisah yang sangat menarik, Nobita. Iya. Lalu cerita Nobirobe itu contohnya apa? Kalau itu, tidak tahu. Ayah jangan bercanda, beritahu aku dong. Ayah juga belum pernah dengar. Cukup satu cerita saja juga tidak apa-apa deh. Ayo dong ya, ayo. Tidak tahu, tidak tahu. Kakek moyangku adalah seorang pembual. Ini satu baris saja masih kurang, Doraemon. Oh iya, mesin waktu. Aku jadi semakin penasaran. Iya, aku juga sama. Memangnya zaman dulu ada orang yang tinggal di dalam hutan seperti ini? Tapi kira-kira rumahnya ada di mana ya? Kita tanya saja ke orang itu. Permisi, aku mau bertanya. Apa Nobi si pembual tinggal di sekitar sini? Nobi pembual? Aku belum pernah dengar. Kok aneh? Ayah bilang dia terkenal. Nama aslinya kalau nggak salah Nobirobe. Oh, itu Nobirobe ya. Kalau Nobirobe, rumahnya yang itu tuh. Terima kasih, Paman. Nobi pembual. Nobi si pembual. Itu dia. Jadi ini orangnya. Bantu aku buat PR ya. Apa kamu bilang? PR? Paman si pembual itu kan? Ceritakan padaku satu cerita yang seru. Pembual apa? Yang kalian maksud siapa? Aku ini bukan seorang pembual. Aku adalah orang yang paling jujur di dunia ini. Itu contoh bualan yang bagus. Nobi si pembual memang hebat. Aku serius. Ya sudah, kita bicaranya jangan di sini. Di rumahku saja sambil minum teh. Tapi tolong ceritakan satu atau dua cerita yang bagus ya. Apa-apaan ini? Tenang saja. Ayo, lepaskan aku. Tidak apa-apa, kamu pasti suka. Ayo sebentar saja. Tunggu, seharusnya sekarang aku pergi berburu. Itu bisa nanti. Ayo, Sekarang ayo. membantu Cikit lebih penting. Ayo. Hentikan, Ayo, coba cepat. apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kalian sebenarnya siapa? Masa manusia sendiri tidak akan kami. Ini di mana? Ceritakan satu atau dua cerita dong. Yang mana saja boleh, yang penting seru. Aku mau pulang. Aku mohon, aku mau pulang. Dia tidak mau dengar. Kalau begini PR tidak akan selesai nih. Mungkin dia bisa lebih tenang setelah minum teh. Tunggu di situ ya. Kami mau buat teh dulu. Semua ini benda-benda apa? Aku harus pergi. Sebentar lagi tehnya jadi. Ada apa sih? Pasti ini pertama kalinya dia lihat keran air dan kompor. Benar juga. Ini silakan.
Tidak perlu takut begitu ya. Mau coba dorayaki? Bagaimana nih? Dia ketakutan terus. Oh iya, kita nonton TV saja yuk. Ide bagus. Pasti dia suka. Gambarnya bergerak, itu di sana, bergerak. Sedikit-sedikit kaget. Harus bagaimana dong? Ini adalah film perang. Kalau yang itu namanya pesawat terbang. Bisa terbang di langit loh. Yang itu mobil bersenjata. Namanya tank. Aduh. Dia lari terbirit-birit. Pergi kemana ya? Ayo kita cari. Mau cari kemana? Bahkan dia pergi ke arah mana saja kita tidak tahu. Itu dia. Karena biasa hidup di gunung, wajar kalau larinya cepat. Masalahnya bagaimana kita bisa mengejar dia? Yang penting kita tahu dia pergi ke arah mana. Oh, itu dia. Aku ini di mana? Bagaimana? Ini jubah perang legendaris milik leluhurku. Keren! Tuan Samurai! Tuan Samurai! Ada apa? Tolong selamatkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Siapa orang ini? Nggak kenal. Nggak tahu. Itu dia. Ketemu. Akhirnya ketemu juga. Doraemon. Syukurlah. Wah, bisa terbang. Jangan hentikan. Apa ini? Ini jubah mainan ya? Seenaknya saja. Ini adalah... Hei, ini ada label dari tokonya. Gawat, lupa aku lepas. Ternyata cerita yang barusan cuma karangan saja. Ya sudahlah kakek Nobirobe. Sekarang kita kembali ke rumah dan ceritakan padaku. Loh, baling-baling bambunya? Sekarang di mana dia? Sepertinya bukan ide bagus membawa dia ke masa ini. Sungguh tinggi. Lebih tinggi dari gunung. Sekarang tidak makin tidak karuan. Sebaiknya kita kembalikan saja dia ke zamannya. Sungguh tinggi. Tinggi. Maaf ya, malah jadi menyusahkan. Selamat tinggal. Semoga baik-baik saja. Hei, Nobirobe. Kamu dari mana saja? Hei, Nobirobe. Aku jatuh ke dalam lubang. Lalu ada api. Lalu di langit. Tenang dulu, tenang. Hah? Tenang. Apa kamu pergi ke negeri penyihir? Kamu jangan bohong. Paling-paling kamu cuma mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Aku melihatnya sendiri. Dan di sana banyak benda aneh. Ada hewan bertubuh besi, bersuara aneh yang bisa lari di tanah, terbang di langit, mengeluarkan api. Ada gambar bisa bergerak, lalu rumah yang lebih tinggi dari gunung. Sepertinya dia mimpiku. Ternyata Nobirobe orangnya lucu juga. Mulai sekarang kita panggil saja namanya Nobi si pembual. Setuju, Nobi si pembual. Jadi ini awalnya. Ya ampun. Aku tidak bohong. Ini nyata.